Ada lagi yang belum tuntas ini Bang, ketika kita melihat kemarin Hasyim Asyari itu konvers, kita pikir mungkin akan menundukkan kepala ya, terlihat mungkin Ya, malu, kemudian minta maaf. ya. Ada sih kata-kata minta maafnya, tapi yang lebih jadi sorotan itu kata-kata alhamdulillahnya Bang. Alhamdulillah DKPP membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU. Mendengar itu, reaksi Bang Aristo dan reaksi Mbak CAT gimana tuh? Saya minum dulu, Boy. Minum dulu, kayaknya berat ini. Emang berat. Aduh. Pertanyaannya soalnya tajam-tajam, Mbak. Namanya Jadi, juga si paling ini Bang. Iya. Jadi Aduh. soal reaksi ya, Ah. reaksi setelah konferensi pers ya. Kalau klien saya sih mengatakan bahwa dia sudah expect, ya, dia sudah expect responnya seperti itu ya. Kalau saya sih cuman melihat satu hal ya, dia meminta maaf kepada jurnalis ya, tapi dia tidak meminta maaf kepada klien saya Sampai detik ini. sampai detik ini. Iya. Dan ketika bilang alhamdulillah, itu gimana Bang? Reaksi klien Anda? Dia cuman datar aja ya, cuma datang, dia udah expect. Kenapa dia bisa expect kayak gitu? Ya karena dari persidangan kan dibantah semua. Dibantah Apa semua. bantahan yang menurut Bang Aristo klien Anda itu paling geli gitu pas dengernya itu? Wah, ada beberapa ya, dan bukan hanya saya saja loh. DKPP juga beberapa kali marah loh. Gergetan. Karena bantahannya it doesn't Apa make bantahannya any yang paling gak sense, masuk ya. akal Bang? Misalnya soal surat pernyataan tadi kan ditanya. Ini biasa kayak begini. Ya, misalnya. Dia bilang, "Oh, saya biasa, saya berteman aja." Kalau berteman begitu. Iya, kalau berteman. Misalnya begitu. Jadi dia masih mengatakan, "Oh, itu teman biasa." Apa yang dia lakukan dengan klien saya itu yaitu sebatas pertemanan aja. Sampai kan dikatakan, makanya ditanya, "Oh, kalau teman-teman PPLN yang lain, PPLN di Malaysia itu dapat nggak salam dari Vincent Desta?" Itu bukan saya yang ngomong loh, DKPP yang ngomong. Kan ditanya begitu. Lalu kalau teman yang lain juga ini dianterin, dijemput langsung sama ketua KPU, padahal ini PPLN jauh jaraknya, apa hierarkinya jauh. Ya itu yang seperti Jawabannya itu. apa Bang? Ya begitu. Iya Dia bilang, gitu. Iya. Iya, begitu. Memang begitu katanya. Iya, saya biasa begitu. Karena ada pertanyaan juga ya, ini menyangkut fasilitas pejabat negara misalnya, soal mobil dinasnya. Itu kan ada juga di putusan DKPP. Mobil dinasnya itu berplat Polri. Ya, Korlantas. Nah, ditanya, apa biasa jemput-jemput orang pakai mobil dinas pakai rotator gitu? Yang jawab drivernya, "Iya biasa Pak," begitu. Itu yang bikin surprising, luar biasa ya. Penggunaan kekuasaan di negara ini dari level yang begitu ya, dari level mobil jalan raya aja, itu refleksi sebenarnya. Itu yang kalau saya pribadi itu yang membuat saya geram ya. Saya bilang khusus kepada DKPP pada waktu sidang, kesimpulan penutup saya bilang DKPP ini adalah refleksi ya, paling tidak di satu institusi yang mengawal demokrasi, bagaimana tidak ada akuntabilitas tentang pengelolaan dan exercise kekuasaan. Ini level yang kecil loh. Level yang kecil sebatas tadi saya bilang contohnya mengambil hak orang di jalan raya, karena saya sering kena, pasti Mbak Zilvi, pasti teman-teman di sini pasti sering kan kena itu kan. Itu refleksi itu. Iya, dari yang kecil sampai gede pasti udahlah dilakukan ya. Oke, Bang, kalau begitu Bang Aristo udah ditungguin nih di program lain ya. Iya. Kalau begitu Bang Aristo, kan banyak yang mengatakan kalau memang ini etiknya sudah terbukti, Ya. satu langkah lagi sebetulnya Ya. ini bisa dibawa ke ranah pidana. Iya, betul. Apakah sudah diputuskan Bang mau dibawa ke ranah pidana banyak atau sekali tidak? yang menyarankan ya. Tapi gini, ini pertama keputusan ada di klien saya. Ya. Saya hanya memberikan pertimbangannya. Ada 2 pertimbangan. Pertama, perkara seperti ini emotionally draining. Capek ya. Jadi mungkin bisa kita laporkan ke polisi. Memang one step closer karena sudah ada putusan DKPP mengkonfirmasi. Tapi di sisi lain proses itu akan menghambat hidupnya dia. Ya.
Dia punya kewajiban lain, dia punya hidup di Belanda itu. Jadi antara dia mau menegakkan keadilan misalnya dalam hal ini pidana, atau dia practicality, dia mau move on dalam hidupnya. Ini yang masih dikaji ya. Walaupun banyak yang mengatakan ayo lanjut, tapi ini masih dikaji. Dan saya katakan itu yang harus dikaji. Ya, kenapa? Karena yang nggak dapat apa-apa juga kan kalau pidana. Misalnya pidana, kemudian Pak Hasyim dipidana kan, nggak ada keuntungan benefit ya selain dignity-nya dia. Kan paling keuntungannya melihat akhirnya revenge-nya terbalaskan. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi ya, apakah proses itu akan menghambat hidupnya dia? Gitu. Tapi ini masih kita consider. Jadi ini belum diputuskan sampai sekarang. Ada satu hal yang saya tadi lupa untuk follow up lebih jauh, Bang Aristo, soal ketika surat pernyataan itu sudah dibuat, itu Januari ya Bang? Januari 2024. Karena tidak ada tanda-tanda dipenuhikah sama sekali? Atau sejak surat itu dibuat langsung berubah total nih Pak Hasyim ini sikapnya? Enggak, kan sudah ada beberapa yang dipenuhi soal tiket itu. Ya, cuman ini persoalan bahwa dia janji merasa untuk menikahi misalnya. Dia sudah nggak lagi. Dia juga sudah nggak mau lagi. Janji untuk menikahi berarti janji untuk menceraikan istri yang sekarang kan? Iya. Itu juga disampaikan kan Bang? Itu disampaikan. Itu disampaikan. Jadi setelah dia melihat, dia mikir gini pertama. Jadi ini udah di dalam hubungan, dia sadar ya setelah dia berkonsultasi dengan banyak orang bahwa ini udah hubungan yang tidak betul dan hubungan ini juga menyakiti orang lain ya, karena Pak Hasyim juga punya keluarga. Hubungan ini juga menyakiti keluarganya klien saya. Jadi dia sadar bahwa selama ini dia merasa termanipulasi. Oleh karena itu karena soal uang ini bukan soal uang loh. Dia sendiri stable loh. Ekonominya stable. Ya, dia punya jabatan di perusahaan di Eropa dan dia di sana punya rumah sendiri, dia punya mobil sendiri. Jadi tidak ada motif ekonomi. Nggak ada motif ekonomi dan mobilnya lebih bagus dari mobil saya bahkan di Eropa. Oke. Baik, kalau begitu Bang Aristo. Oke, kita terima kasih sekali Bang Aristo sudah mau berbagi di sini dan kami juga titip salam buat klien Bang terima Aristo, kasih. Mbak CAT, semoga segera pulih kondisi psikologinya, doa yang terbaik dan ya kita tunggu apakah nanti ini akan berujung ke ranah pidana, tapi yang terbaik lah buat kliennya Terima Bang kasih, Aristo. Mbak Siti, Dan mudah-mudahan undangannya. tidak ada lagi ya kasus-kasus serupa Ya, itu yang paling penting. yang dilakukan oleh pimpinan lembaga Iya. sekelas Iya. KPU Pusat. Yang kedua, kekuasaannya dikelola dengan lebih baik lah. Nah itu dia. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran penting dan terlepas dari ada sisi negatifnya, kita cukup salut juga dengan putusan DKPP karena sepertinya sudah agak lama kita tidak dapat keputusan yang seperti ini ya. Ya akhirnya ada alat kontrol lah, alat kontrol yang berfungsi. Oke.